Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Bapak Ibu. Video kali ini kita akan membahas bersama mengenai bagaimana cara kita mengolah nilai sehingga menjadi nilai rapot. Agar kita punya gambaran, kami tampilkan terlebih dahulu format rapot pada kurikulum Merdeka. Ini adalah format rapot SD, kemudian format rapot SMP, dan juga format rapot SMA. Jika kita cermati Bapak Ibu, ternyata format rapot itu sederhana. Yang dilaporkan hanya hal-hal yang pokok saja. Kemudian ini juga kami tampilkan rapot ketika sudah ada nilainya. Jika kita perhatikan, ternyata Bapak Ibu, yang ada di rapot itu hanya ada satu angka saja Bapak Ibu, disertai dengan deskripsi. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara memperoleh nilai ini dan juga bagaimana cara menentukan deskripsinya. Itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, sekarang sebelum kita nanti menulis rapot, kita perlu menyiapkan nilai sumatif dan nilai formatif. Loh Pak, katanya nilai formatif itu tidak ada hubungannya dengan rapot. Kok ini perlu dipersiapkan? Nah, benar sekali Bapak Ibu. Memang perbedaan antara nilai sumatif dengan formatif itu, kalau sumatif nilainya nanti menjadi pertimbangan nilai di rapot. Kalau formatif itu untuk memperbaiki proses pembelajaran. Tetapi nanti ketika kita membuat nilai rapot, kenapa formatif masih diperlukan? Lah disinilah fungsinya Bapak Ibu. Kalau nilai sumatif itu nanti fungsinya adalah untuk diolah menjadi angka atau data kuantitatif. Kalau formatif nanti kita pakai sebagai pertimbangan untuk menyusun deskripsi dari capaian pembelajaran. Ini kami beri contohnya Bapak Ibu, pengolahan nilai sama seperti biasanya Bapak Ibu. Kita punya nilai-nilai sumatif atau yang dulu nilai ulangan harian misalnya. Kita punya nilai-nilai sumatif, kemudian nanti dirata-rata menjadi nilai akhir sumatif. Kemudian nanti ketika ada sumatif akhir, kita tambahkan dengan nilai rata-rata dari nilai sumatif atau nilai harian kemarin menjadi nilai rapot. Ini sama persis dengan kemarin di kurikulum sebelumnya. Nah, nanti ketika kita memasukkan rapot, hanya satu angka ini Bapak Ibu, hanya nilai rapot yang akhir ini loh, nanti yang akan kita masukkan ke dalam rapot, ke dalam e-rapot nanti. Tadi kalau untuk menentukan angkanya sudah paham nggih? Ini sama seperti yang dulu-dulu. Nah, persis. Nah, kemudian kalau untuk deskripsinya itu nanti ada 3 pilihan. Sekolah, guru diberi kewenangan, diberi fleksibilitas untuk menentukan deskripsinya. Ada 3 cara untuk menentukan deskripsi dari capaian pembelajaran. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, nyuwun tulung Bapak Ibu di like video ini ya Bapak Ibu, karena like jenengan itu merupakan sedekah untuk kami. Tadi kami sudah sampaikan bahwasanya ada 3 cara untuk menentukan deskripsi capaian kompetensi. Yang pertama adalah pakai capaian pembelajaran, cara gelondongan CP yang ada itu. Kemudian juga yang kedua pakai alur tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir kita pilih poin-poin pentingnya. Contohnya seperti apa nanti akan kami jelaskan di bawah. Yang jelas dalam menyusun deskripsi capaian kompetensi ini, kita sebagai guru nanti mengidentifikasi capaian kompetensi tertinggi dan terendah. Ini juga sama seperti dulu Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran itu kan banyak sekali. Nah, untuk menuliskan deskripsi, kalau semua tujuan pembelajaran itu kita tuliskan, tentu rapat itu akan full dengan tulisan-tulisan. Dan nanti kita tinggal mengidentifikasi mana capaian kompetensi yang tertinggi dan yang terendah. Mudah Bapak Ibu, nanti sistem e-rapot nanti akan membaca secara otomatis. Nah, selanjutnya akan kami jelaskan bagaimana cara menyusun deskripsi capaian kompetensi melalui capaian pembelajaran. Saya kira ini tidak akan kepake jika kita sudah punya TP dan ATP. Ini langkahnya persis sama ketika kita menyusun tujuan pembelajaran. Kita lihat mana kata kerjanya, kita lihat mana kompetensinya. Nah, ini kalau di contoh ini Bapak Ibu, yang hijau ini sudah tuntas, kemudian yang merah itu masih perlu bimbingan. Nanti kita pilih mana kata kerja operasionalnya, kemudian yang di bawah ini kan
kompetensinya. Yang hijau ini dianggap sudah tuntas karena nilainya sudah bagus, tapi ketika anak belum tuntas, belum mencapai KKTP, maka di sini nanti kita tulis perlu bimbingan. Kemudian yang kedua, contoh cara menyusun deskripsi pakai alur tujuan pembelajaran. Sama seperti tadi Bapak Ibu, yang hijau ini adalah contoh yang sudah tercapai, yang merah itu yang perlu bimbingan. Kemudian yang ketiga, contohnya pakai poin-poin penting. Misalkan di sini tadi kan kata-katanya banyak, kita cukup menuliskan kata pentingnya saja. Materinya itu cuaca di sekitarku, ya sudah tinggal menunjukkan penguasaan yang baik dalam memprediksi kondisi cuaca dan membedakan siang malam. Ini. Kemudian yang merah ini adalah contoh yang perlu pendampingan. Kenapa saya jelaskan hanya sekilas saja Bapak Ibu? Karena nanti ketika kita menulis di e-rapot kurikulum merdeka, kita tidak perlu repot-repot menentukan deskripsi tadi Bapak Ibu. Karena nanti akan muncul secara otomatis oleh sistem. Sekedar gambaran, nanti ketika kita mengerjakan nilai rapot di e-rapot di aplikasi, langkah-langkahnya nanti kita itu yang pertama itu memasukkan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan-tujuan pembelajaran yang ada nanti kita tuliskan di e-rapot itu. Nah, setelah kita menuliskan tujuan pembelajaran, maka kita nanti tinggal memasukkan nilai per siswa. Bisa pakai manual, ada juga templatenya. Lah nanti kita tujuan pembelajaran tadi kan sudah kita tulis di awal. Nanti kita tinggal klik-klik. Nah, misalkan ini matematika nggih Bu, ada nama anak si Adi, nilainya 98. Nah, TP-nya nanti ada 4 di sini contohnya. Kalau misalkan ini kok sudah tercapai, maka kita nanti klik di yang sudah tercapai di sini. Tapi kalau perlu peningkatan, nanti juga kita klik di sini. Jadi nanti secara otomatis deskripsinya itu akan keluar sendiri. Tinggal kita tadi loh di awal memasukkan tujuan pembelajaran. Nanti ada kata-kata kalau sudah tercapai berarti ya mencapai kompetensi dengan sangat baik dalam hal titik-titik sesuai tujuan pembelajaran yang kita tulis di awal. Tapi kalau tadi kita klik di yang belum tercapai atau perlu peningkatan, nanti juga di sini akan keluar perlu peningkatan dalam hal titik-titik. Jadi intinya Bapak Ibu, untuk mengolah nilai siswa sehingga menjadi nilai rapot itu hampir sama kayak yang dulu-dulu. Nggak usah bingung, kita sudah terbiasa mengolah nilai rapot, nanti kata pemerintah malah akan lebih dipermudah. Karena nanti kita ketika memasukkan nilai di aplikasi, kita tinggal memasukkan satu angka saja Bapak Ibu, gelondongan satu tok. Kalau dulu kan banyak, ada nilai portofolio, ada nilai unjuk kerja itu kan nanti hanya satu angka, akan lebih dipermudah. Semoga langkah kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan kurikulum merdeka. Semoga anak-anak kita menjadi lebih baik, lebih berprestasi. Amin Allahumma amin. Jangan lupa di like Bapak Ibu, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.